Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan contoh jurnal penelitian kualitatif, yaitu tugas dari metodologi penelitian. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Penilaian Kinerja Karyawan pada PT Dinamika Lupsindo Utama Medan, dan akan membahas gambaran umum penelitian, permasalahan, dan solusi yang ditawarkan. Gambaran umum, apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seseorang karyawan termasuk pada kategori baik. Demikian sebaliknya, seorang karyawan yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau kinerja rendah. PT Dinamika Lupsindo Utama Medan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan minyak pelumas bermerek Shell. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, diketahui bahwa ada karyawan yang dinilai kurang inisiatif. Selain itu, ada staf akunting yang salah menginput angka dan kerjanya lambat. Ada beberapa salesman juga sering tidak mencapai target penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja karyawan pada PT Dinamika Lupsindo Utama Medan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur. Penelitian akan melakukan keabstah data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah. Demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Untuk menetapkan keabsahan data penelitian kualitatif ini, dilakukan dengan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Permasalahan, penulis menemukan bahwa karyawan tidak bisa cepat mengambil keputusan jika berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani, dan tidak semua karyawan memiliki ketegasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan yang telah bekerja di PT Dinamika Lupsindo Utama ini memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun. Karyawan PT Dinamika Lupsindo Utama tidak memiliki inisiatif yang tinggi. Tidak semua karyawan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Karyawan tidak selalu datang tepat waktu pada jam kerja. Pada tahun 2014 yang lalu, ada beberapa karyawan yang sering absen, dan tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2014 yang lalu kurang baik. Pada awal tahun 2014 masih lumayan baik karena target bulanan tercapai. Tetapi ketika memasuki akhir tahun, penjualan menurun. Ada beberapa salesman yang tidak mencapai target, bahkan penjualannya jauh di bawah target yang diberikan. Dan di sini yaitu sistem penilaian kinerja yang dapat dikategorikan berdasarkan pengarah kinerja adalah sebagai berikut. Trait based berbasis sifat, yaitu diasumsikan bahwa sifat tertentu seperti inisiatif, kecepatan membuat keputusan, tegas, loyal, dan lain-lain merupakan pendorong kinerja. Dan ada juga karyawan tidak bisa cepat mengambil keputusan jika berkaitan dengan pekerjaan ditangani, dan tidak semua karyawan memiliki ketegasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan yang telah bekerja di PT Dinamika Lupsindo Utama memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun. Karyawan PT Dinamika Lupsindo tidak memiliki inisiatif yang tinggi. Tidak semua karyawan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Behavior based berbasis perilaku, yaitu berfokus pada perilaku tertentu karyawan seperti bekerja sama dengan baik, datang tepat waktu, dan lain-lain. Dan ada juga karyawan tidak selalu datang tepat waktu pada jam kerja. Pada tahun 2014 lalu ada beberapa karyawan yang sering absen, dan ada juga karyawan mampu bekerja sama dengan yang lain dengan baik. 3. Result based, yaitu berbasis hasil. Result.
Nah, diasumsikan bahwa pencapaian sasaran hasil seperti jumlah total penjualan atau jumlah produk yang dihasilkan sama dengan kinerja. Dan ada juga tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2014 yang lalu kurang baik. Dan yang keempat, knowledge skill based, yaitu berbasis pengetahuan keterampilan. Diasumsikan bahwa pengetahuan atau keterampilan tertentu merupakan pendorong kinerja. Dan ada juga tingkat pengetahuan dalam bidang pekerjaan yang dimiliki karyawan cukup baik. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Tetapi pada jurnal ini tidak ada solusi yang ditawarkan. Hanya dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan pada hasil pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan tidak bisa cepat mengambil keputusan jika berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani, serta tidak semua karyawan memiliki ketegasan dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Sebagai karyawan kurang memiliki inisiatif yang tinggi, serta kurang memiliki tingkat ketelitian yang baik. 3. Karyawan tidak selalu datang tepat waktu dan terdapat beberapa karyawan yang sering absen. 4. Tingkat pengetahuan dan keterampilan karyawan cukup baik. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon saran atau bimbingan, dan mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.